Rasanya terlalu kebetulan. Tapi intinya, kita tahu dua orang ini, Noel dan Sylvester, adalah orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Noel adalah mantan petinggi Jokowi mania. Sylvester juga sama, pentolan relawan Jokowi. Jadi, apa yang bisa disimpulkan dari kejadian yang mereka alami? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Ada satu hal yang mengejutkan yang terjadi baru-baru ini. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau dikenal dengan panggilan Noel, ditangkap oleh KPK yang menurut kabar yang saya dengar, ini ada hubungannya dengan pemerasan pengurusan sertifikasi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dari hasil penangkapan itu ada 15 mobil dan 7 motor yang disita. Kalian pasti geleng-geleng kepala melihat hasil sitaan itu. Yang paling menarik dari penangkapan ini adalah jejak digital Noel yang memalukan. Ini bisa dibilang melempar kotoran ke wajah sendiri. Noel dikenal sebagai sosok aktivis 98 yang suaranya sangat kencang dalam isu anti korupsi. Lucunya, dia seringkali menyerukan hukuman mati bagi koruptor. Dia juga sempat membagikan foto ketika menandatangani Fakta Integritas yang berisi komitmen agar pejabat negara yang terbukti korupsi dihukum mati. Dia juga pernah berkomentar tentang kasus korupsi bansos COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Dia mendesak supaya para pelaku korupsi dana bansos dihukum mati. Beberapa bulan lalu, Noel sempat memuji Presiden Prabowo yang berniat memberantas korupsi. Dia bahkan membandingkan Prabowo dengan Jokowi yang menurut dia masih kurang dalam urusan pemberantasan korupsi. Yang paling memalukan adalah pada hari Senin depan, tanggal 25 Agustus, dia menyelenggarakan talk show dengan tema hukuman mati dan efek jera untuk koruptor. Ini adalah bukti kemunafikan yang luar biasa. Sungguh tidak tahu malu. Dari luar, bergaya seperti pahlawan yang sangat membenci korupsi, tapi dalamnya sangat berbeda. Setelah terjaring OTT KPK, barulah semua kebusukan itu terbongkar. Dan ini adalah anggota kabinet Prabowo pertama yang ditangkap KPK. Netizen ramai-ramai mengutuk dan menyumpahi Noel karena ternyata semua itu hanyalah drama munafik untuk menutupi kebusukan yang selama ini dia lakukan. Di sisi lain, Sylvester Matutina terjerat kasus dugaan fitnah saat berorasi. Dia dilaporkan oleh anak Yusuf Kala pada tahun 2017 lalu. Sylvester kemudian divonis 1 tahun penjara atas pernyataan yang menyebut JK menggunakan isu SARA dalam memenangkan pasangan Anies dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017. Vonis itu kemudian diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 1,5 tahun. Tapi Sylvester belum dieksekusi juga atas putusan tersebut, alias masih bisa kemana-mana. Barulah di tahun ini, kasus ini kembali diungkit besar-besaran. Rakyat protes kenapa orang ini seakan sangat kuat dan tidak tersentuh oleh hukum. Bahkan kejaksaan terkesan masuk angin ketika ditanya soal ini. Katanya Sylvester sempat hilang, tapi sekarang sudah muncul di publik, tapi tetap saja tidak ditahan. Hebatnya lagi, dia malah diangkat menjadi komisaris BUMN PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food. Dia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 18 Maret 2025 lalu. Kalau kalian masih mengelus dada meratapi nasib bangsa ini, silakan. Memang beginilah kondisi negara ini. Korupsi gila-gilaan. Pejabat bergaya mewah. Gaji dan tunjangan mereka mencapai puluhan juta. Dan itu pun bagi mereka masih dianggap wajar atau bahkan masih kurang. Kasus Sylvester diungkit lagi. Kalau saya tidak salah ingat, setelah dia membuat satu statement kontroversial terkait Partai Biru yang disebut sebagai dalang di balik isu ijazah Jokowi. Partai yang katanya belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres 2024. Barulah setelah itu, jejak digitalnya dibongkar sampai ke titik terdalam dan kasusnya muncul lagi.
Seandainya dia diam dan tidak menyenggol tentang Partai Biru, mungkin nasibnya tidak akan seperti sekarang. Semakin kontroversial seseorang, biasanya aib dan bobrok akan terbongkar oleh tangan-tangan jahil dari netizen yang pintar mencari jejak digital untuk dijadikan sasaran amarah. Sylvester itu salah satu korbannya. Setelah namanya menjadi viral, Sylvester mengajukan peninjauan kembali atau PK. Tapi sayangnya saat sidang PK ditunda karena alasan sakit. Sylvester disebut mengalami nyeri dada dan harus istirahat selama 5 hari. Di media lain, dia diduga mengalami stres karena tekanan yang dia alami belakangan ini. Beginilah format baku yang dilakukan orang-orang politik kalau sedang dilanda masalah. Mereka mendadak sangat pintar mengalami sesuatu yang membuat mereka bisa terhindar untuk sementara waktu. Rasanya terlalu kebetulan. Tapi intinya, kita tahu dua orang ini, Noel dan Sylvester, adalah orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Noel adalah mantan petinggi Jokowi mania. Sylvester juga sama, pentolan relawan Jokowi. Jadi, apa yang bisa disimpulkan dari kejadian yang mereka alami? Orang-orang dari lingkaran Jokowi mulai ditendang satu persatu, disingkirkan satu persatu. Jokowi yang selama ini kuat karena dikelilingi sekelompok pendukung dan relawan akhirnya mulai goyang. Pertahanan atau benteng politik Jokowi mulai disenggol. Satu persatu mereka dicabut dari akarnya, lalu dibuang sejauh mungkin. Semoga saja ini adalah awal yang bagus untuk memberantas orang-orang yang tidak pantas berada di panggung politik di negara ini. Masih ada banyak orang kelas kakap yang harusnya diciduk sekarang ini. Tapi sepertinya pemerintah masih belum berani. Di beberapa kasus raksasa, yang ditangkap hanyalah bagian ekor, sedangkan bagian kepala masih belum berani disentuh. Yang dikorbankan adalah tumbal politik yang tidak punya pengaruh kuat. Pion dikorbankan supaya pemerintah terlihat bekerja. Ini adalah awal dari akhir seorang Jokowi. Mungkin ke depan akan ada aksi bersih-bersih dalam skala yang lebih besar. Pemerintah sekarang ini banyak duri dalam daging. Banyak penyusup yang menjalankan agenda sendiri dan membuat resah masyarakat dengan mengambil kebijakan seenak jidat. Saatnya tinggalkan Jokowi. Negara ini sudah cukup malu dengan gelar finalis pemimpin terkorup yang diterima Jokowi. Dan kejadian memuakkan selama Pilpres di mana konstitusi dipermainkan sesuka hati. Jokowi adalah aib bagi negara ini. Mendukung dan menjadikan dia sebagai panutan adalah tindakan yang aneh. Politik di negara ini hancur di era Jokowi. Sayangnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dan pensiun dari dunia politik seperti SBY. Makin lama, malah makin kelihatan kalau Jokowi itu haus kekuasaan dan sangat serakah. Sudah saatnya cengkeraman Jokowi dilepas, kukunya dipotong, bentengnya dihancurkan dan dirobohkan, kekuatannya dilucuti. Dengan demikian barulah negara ini baru bisa bebas dan sedikit lega. Arahnya sudah benar dengan menyenggol orang-orangnya Jokowi dan menyingkirkan sejauh mungkin. Pertanyaannya, siapa lagi yang bakal diciduk? Ini belum berakhir. Mungkin akan ada lebih banyak lagi yang bakal diciduk. Mungkin bakal ada kasus besar kalau melihat pola politik sekarang ini. Jadi kita tunggu saja sambil menikmati drama politik ini. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.